Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Kompas TV, dalam acara Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali pada acara Mutiara Iman. Semoga dengan menyaksikan Mutiara Iman ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah daripada pengetahuan kita tentang yang berhubungan dengan agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih dapat mempertahankan keimanan kita. Mudah-mudahan keimanan ini akan tetap kita pertahankan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tetap tercurahkan kepada panutan kita, junjungan agung kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Dan semoga kita semua, pemirsa semuanya, dan kita semuanya tergolong daripada umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, pada perjumpaan kali ini Al-Fagir akan menyampaikan sekelumit apa yang berhubungan dengan doa. Hadirin para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya dalam keseharian kita banyak sekali kebutuhan, karena kita adalah hamba-hamba Allah yang selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyambungnya dengan selalu berdoa kepada Allah. Kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kapanpun itu waktunya, maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu merupakan salah satu daripada ibadah. Salah satu daripada bentuk-bentuk ibadah adalah berdoa kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna du'a huwal ibadah." Yang artinya sesungguhnya doa adalah ibadah. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca firman Allah dalam surat Al-Ghafir ayat 60. "Wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Yang artinya berdoalah di saat Allah berkata kepada kalian, qala rabbukum, berkata Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Pada ayat ini sangat jelas para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman, merintahkan kepada kita hamba-hamba Allah yang senantiasa ingin berusaha memperkuat keimanannya kepada Allah, ingin senantiasa menjaga keimanan kepada Allah, yaitu berdoalah. Allah perintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Maka kata Allah, dan Allah berjanji, astajib lakum, aku akan mengabulkan doa-doa itu untuk kalian. Maka hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk berdoa kepada Allah, maka ketahuilah
di saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengabulkan doa-doa kita. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa yang kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa doa-doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun menunggu waktu yang tepat. Ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Ada juga yang Allah tunda pengabulannya. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak mengabulkannya di dunia, namun kelak akan dijadikan sebagai imbalan pahala yang melimpah untuk orang-orang tersebut. Maka tidak ada yang namanya sia-sia ketika kita berdoa kepada Allah. Tidak ada percuma kita berdoa kepada Allah. Semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun menunggu waktu yang tepat, karena Allah Maha mengetahui apa yang akan dialami oleh hamba-hambanya. Allah lebih mengetahui pantas atau tidaknya doa itu akan dikabulkan untuk hamba-hambanya. Maka kita sebagai hamba hanyalah selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan doa-doa kita, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan pernah kita merasa ketika doa kita belum Allah kabulkan, kemudian kita merasa bahwasanya Allah tidak mendengar doa kita. Melalui ayat tadi, melalui firman Allah surah Al-Ghafir tadi, kita ketahui bahwa setiap hamba-hamba yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Sekali lagi kita sebutkan firman Allah tersebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengetahui doa-doa bagaimana syarat beserta hal-hal yang mungkin dapat menghalangi terkabulnya doa. Maka nanti di segmen selanjutnya kita akan lanjutkan siapa saja atau apa saja syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk dikabulkan doa-doa kita. Mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa Kompas TV, dalam kajian Mutiara Iman yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi kita pada segmen yang kedua ini. Kita akan menjelaskan syarat-syarat daripada dikabulkannya doa-doa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Kompas TV, dalam kajian Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam setiap ibadah ada syarat-syarat yang harus kita penuhi agar sempurnanya daripada ibadah tersebut. Agar ibadah tersebut betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di dalam ibadah doa pastinya ada syarat-syarat agar doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, ma'asyiral hadirin, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang pertama daripada syarat akan diterimanya doa adalah al-hudur war raja. Apa itu al-hudur? Al-hudur artinya adalah menghadirkan hati ketika kita berdoa kepada Allah. Ketika kita meminta kepada Allah, hendaklah hati kita penuh dengan menghadirkan apa yang kita minta kepada Allah. Apapun doa yang kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menghadirkan hati kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang tidak menghadirkan hati ketika kita panjatkan, maka doa itu tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang dikabulkan adalah doa-doa yang menghadirkan hatinya ketika mereka memunajatkan, memanjatkan doa-doanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-raja. Apa itu ar-raja? Ar-raja artinya adalah mengharap daripada pengabulan kepada Allah. Mengharapkan doa-doa kita yang kita panjatkan kehadiran Allah itu Allah akan mengabulkannya. Maka dua hal ini harus berimbang. Ketika kita berdoa kepada Allah, hadirkan hati kita
kemudian pasang di dalam hati kita selalu harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkan doa-doa kita. Maka ini adalah syarat yang pertama, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ahbab, pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ketika kita berdoa, hadirkan hati kita dan jangan lupa kita selalu berharap bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang kedua, ma'asyiral ahbab, pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ilhah fid doa. Apa itu al-ilhah fid doa? Ilhah artinya adalah kita merengek, betul-betul mengharap, berdoa, mengemis kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senang ketika hambanya mengemis di hadapannya, ketika hambanya betul-betul menginginkan pengabulan doanya. Maka jangan pernah kita sungkan. Beda dengan manusia. Ketika manusia kita meminta kepada mereka bantuan mungkin dan lain sebagainya, satu kali, dua kali mungkin mereka akan membantu. Tapi kalau sudah berkali-kali, kemungkinan mereka akan berpikir ya bahwasanya orang ini selalu minta kepadanya sehingga memberatkan hati mereka. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu cinta karena ketika orang itu memperbanyak doanya kepada Allah, ketika dia berusaha dengan maksimal senantiasa meminta dan minta di setiap malamnya, di setiap habis sholatnya, di setiap waktu-waktunya dia selalu mengharapkan daripada pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, maka insyaallah Allah akan mengabulkan, Allah akan menyegerakan doa yang dia panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ahbab, pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya di dalam pengabulan doa adalah rizqul halal, yaitu kita selalu menjaga apa saja yang masuk ke dalam perut kita, apa saja yang kita gunakan dalam keseharian kita jaga adalah sesuatu yang halalan thayyibah. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam perut kita atau yang kita gunakan ada sepeser atau 1% daripada yang haram. Karena diceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya ada seorang laki-laki, kata Rasulullah SAW, summa dzakar rajul yutilu safar as'af aghbar yamuddu yadayhi ila sama faqala ya rab wa mad'amuhu haram mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Kata Nabi SAW, beliau menceritakan ada seorang lelaki. Tatkala itu laki ini mengadakan suatu perjalanan yang jauh, yang menunjukkan dia melakukan suatu perjalanan yang panjang, sehingga dia punya rambutnya berdebu, bajunya kusut. Kemudian diceritakan bahwasanya dia mengangkat tangannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Namun kata Nabi, Wamad amuhu haram, makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Kemudian minuman yang dia minum adalah minuman yang haram. Pakaian yang dia gunakan ada beberapa persen yang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ma'asyiral ahbab, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga jangan sampai masuk ke dalam perut kita sesuatu yang diharamkan. Karena haramnya sesuatu yang masuk ke dalam perut kita itulah yang paling besar yang paling besar menyebabkan orang itu tidak akan dikabulkan doa-doanya. Itulah yang menghalangi diterimanya doanya atau dikabulkan doanya. Sebagaimana wasiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika beliau minta, ya Rasulullah, berikan aku wasiat bagaimana agar doa-doaku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa-doaku mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul SAW mengatakan kepada sahabat Sa'ad, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabud da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah apa yang masuk ke dalam perutmu, maka doamu akan mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral ahbab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya tentang apa saja syarat-syarat di ijabah doa-doa kita. Mari kita saksikan pariwara berikut ini terlebih dahulu. Para pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita pada segmen yang ketiga ini dengan tema bagaimana cara kita berdoa. Maka alhamdulillah sudah banyak tadi kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kita. Satu pertanyaan yang akan kita jelaskan yang sesuai dengan penanya yang paling banyak daripada pemirsa di rumah, yaitu bagaimana cara kita berdoa dengan benar sehingga doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan kita jawab, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan ini sesuai dengan syarat yang berikutnya daripada syarat dikabulkannya doa-doa kita. Maka yang keempat ini sesuai sekali, bahwasanya di antara agar doa kita itu diijabah, syarat diijabahnya doa kita adalah selain kita tadi pada segmen sebelumnya kita menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam perut kita, kemudian yang paling penting juga kita menjaga bagaimana adab-adab di dalam berdoa. Di dalam berdoa tentu ada adab-adab yang harus kita terapkan agar doa-doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab berdoa adalah kita betul-betul mencari waktu-waktu yang mustajabud dakwah. Maka kata Rasulullah SAW, di antara waktu yang di sana lebih cepat dikabulkannya doa, yaitu ada 5 waktu kata Rasulullah. Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Yang kata Nabi, ada 5 malam yang mana pada 5 malam tersebut doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah awwalul lailatin min Rajab, yaitu malam pertama daripada bulan Rajab. Kemudian yang kedua, lailatul nisfi min Sya'ban, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga adalah lailatul Jum'ah, yaitu setiap malam Jumat. Maka di malam Jumat ini mungkin kita sering melewatinya, namun tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari bahwasanya di malam-malam Jumat tersebut adalah malam yang dikabulkannya doa. Kemudian yang keempat adalah malam Lailatul Idul Fitri, dan yang kelima adalah Lailatul Idul Adha, yaitu malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Maka pada 5 malam inilah kita lebih difokuskan lagi untuk memperbanyak daripada berdoa kepada Allah. Karena kata Nabi, di 5 malam tersebut doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ahbab, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara bagaimana kita lebih agar dipercepat pengabulan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab-adab berdoa juga adalah kita sebelum berdoa diusahakan dalam keadaan suci. Artinya tatkala kita berhadas besar, maka segeralah untuk mandi wajib agar doa-doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Kemudian tatkala kita berhadas kecil, maka sebelum berdoa kita dianjurkan untuk berwudu. Kemudian setelah berwudu dianjurkan juga untuk melaksanakan salat sunnah wudu. Kemudian baru kita berdoa kepada Allah. Insyaallah dengan berwudu dan dalam keadaan suci tersebut, insyaallah doa-doa kita lebih cepat tembus dan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun di antara adab-adab bersuci, adab-adab berdoa lainnya adalah ketika berdoa diawali dengan tahmid, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, kita mengawalinya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan misalnya alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya. Atau juga dengan bacaan alhamdulillah hamdan syakirin hamdan hamidin
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Kemudian setelah kita awali dengan tahmid, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering tatkala kita berdoa diajarkan oleh para ulama-ulama kita, setelah kita membaca tahmid kemudian dilanjutkan dengan solawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian baru kita melangsungkan doa apa yang ingin kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga solawat ini tidak hanya di awal, namun juga sebagai ulama berkata bahwasanya selain diawali dengan solawat, maka doa lebih cepat dikabulkan jika juga ditutup dengan membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya tatkala kita berdoa, seringkali ulama-ulama kita mengajarkan bahwasanya ketika berdoa diawali dengan solawat dan ditutup juga dengan solawat. Kenapa harus dengan solawat Nabi? Karena Nabi adalah wasilah kepada Allah, wasilah kita agar cepatnya doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma'asyiral ahbab, di antara adab-adab berdoa adalah kita mengangkat kedua tangan kita, menengadahkan kedua tangan kita ke arah langit, meminta, ya, seraya menengadahkan kedua tangan ini menunjukkan kita betul-betul menginginkan dikabulkannya doa-doa kita. Ini adalah salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Maka orang yang ketika berdoa dia tidak mengangkat kedua tangannya, sama saja mereka itu tidak terlalu membutuhkan daripada doa yang dia panjatkan. Artinya bisa saja doa itu tidak dikabulkan oleh Allah karena dia tidak menengadahkan kedua tangannya. Karena ini adalah adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, maka tengadahkanlah kedua tangan kita kepada Allah. Ma'asyiral ahbab, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun syarat diijabahnya doa kita yang terakhir adalah yaitu selalu berhusnuzon kepada Allah. Selalu kita berhusnuzon billah. Kita husnuzon bahwasanya Allah akan mengabulkan doa. Kita berhusnuzon kepada Allah ketika Allah belum mengabulkan doa kita. Kita selalu berusaha dengan maksimal dalam hati kita, selalu husnuzon, berprasangka baik kehadirat Allah. Bahwasanya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Berapa banyak yang kita sukai, belum tentu itu yang terbaik untuk diri kita. Berapa banyak yang itu tidak kita sukai, namun itulah yang terbaik untuk diri kita. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui mana yang baik, mana yang buruk untuk hambanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengijabah doa kita, maka Allah sayang kepada kita. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikan dengan hal yang lebih baik dari apa yang kita minta. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan daripada doa-doa yang kita panjatkan namun belum Allah kabulkan sebagai pahala yang melimpah, pahala yang besar dan yang kelak akan kita lihat di yaumil qiyamah, di akhirat kelak, yang mana itu akan memperberat timbangan amal kebaikan kita ketika di yaumil mizan. Ma'asyiral ahbab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian daripada tausiah tentang bagaimana agar doa kita dikabulkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.